Prasetyawan. Nama saya Dr. Komang Hendra Prasetyawan, SPOG. Jadi mungkin ada dua yang namanya mirip di dosen di sana ya, Komang Hendra Setiawan dan Komang Hendra Prasetyawan. Sering soalnya dari adik-adik salah nyasar WA. Ya sekarang kita akan membahas masalah gangguan kehamilan awal yang kedua ya. Yang pertama sudah diberikan belum? Iya, sudah dapat. Ya ini materinya agak banyak dan padat dalam waktu yang sangat singkat ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mendengar ya, karena slide-nya lumayan. Eh, kita share slide dulu ya. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Gangguan kehamilan awal. Pertama kita masuk topik materi masalah abortus iminen. Abortus iminen ini adalah didefinisikan sebagai ancaman keguguran dengan perdarahan melalui osium serviks yang tertutup di dalam 20 minggu pertama kehamilan dengan embrio atau janin yang hidup. Atau kita sebut ancaman keguguran dalam singkatnya, dalam bahasa Inggris biasanya threatened abortion ya. Hal ini dapat menandakan ancaman keguguran atau dapat dikaitkan dengan implantasi konseptus. Sumber perdarahan lain juga harus disingkirkan ya, karena sama-sama menghasilkan perdarahan. Pertama, contohnya kehamilan ektopik harus disingkirkan, infeksi serviks ataupun lesi serviks displastik atau keganasan pada serviks. Perdarahan ini dapat berlangsung beberapa hari atau minggu. Perdarahan dapat disertai dengan ketidaknyamanan suprapubik atau kram ringan, tekanan di panggul, atau nyeri panggul bawah yang terus-menerus. Perdarahan vagina atau nyeri perut pada awal kehamilan harus segera diperiksakan hematokrit atau kadar hemoglobin ya, apakah terjadi anemia akibat perdarahan tersebut, dan juga golongan darah apabila terdapat anemia dapat dilakukan transfusi. Dari pemeriksaan fisik yang didapat pada pasien ancaman keguguran atau abortus iminen, kita dapatkan tanda vital bisa stabil, tapi bisa juga dia mengalami shock apabila perdarahannya banyak. Pada beberapa kasus dapat menimbulkan shock hipovolemik. Pemeriksaan abdomen didapatkan tinggi fundus uteri atau tinggi dari rahimnya tersebut sesuai umur kehamilan. Ini akan berbeda pada kehamilan mola ya, yang dimana dia pertumbuhannya lebih cepat, atau kehamilan anggur, atau mola hidatidosa, maka tinggi fundus uteri akan tidak sesuai dengan umur kehamilan. Ataupun pada keguguran abortus incomplete yang sudah keluar ya, hasil konsepsinya, itu tinggi fundus uteri akan jauh di bawah dari tinggi fundus yang umur kehamilan yang sesuai. Dan tidak didapatkan tanda-tanda akut abdomen. Dari pemeriksaan dalam atau VT atau in speculo didapatkan pembukaan osium uteri internum, jadi serviknya itu menutup dan tidak terdapat nyeri goyang porsio atau serviks. Itu yang membedakan dengan kehamilan ektopik, di mana kehamilan ektopik dia akan terdapat nyeri goyang porsio. Kemudian dari USG, langkah pertama adalah menentukan kehamilan tersebut intrauterin atau bukan, atau IUP ya, intrauterine pregnancy. Jadi kehamilan di dalam rahim, sedangkan lawannya adalah kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik. Kemudian langkah kedua adalah menentukan viabilitas dari kehamilan tersebut. Apakah dia viabel apa tidak. Hal ini bisa dilihat dari USG tersebut ataupun dengan pemeriksaan kadar beta HCG, di mana umumnya kadar beta HCG pada trimester awal berkisar antara 1.500 hingga 2.000 mikro internasional unit per mililiter. Kemudian kita bisa melakukan USG transvaginal juga. Mungkin kita harus menentukan bahwa terdapat kantong gestasi atau gestational sac dari USG ultrasound, di mana ini kadang seringkali keliru dengan adanya gantong gestasi semu atau pseudogestational sac, yang merupakan kumpulan cairan atau darah di kavum uteri. Kemudian kemudian dari USG akan lebih jelas apabila sudah ada kantong kuning telur ya. Kalau kantong kuning telur biasa sudah ada mulai umur kehamilan 5 minggu ke atas. Itu sudah memastikan bahwa memang betul itu adalah merupakan kehamilan intrauterin. Ini bisa kita lihat dari USG transvaginal ya, di mana alat vaginal dimasukkan, alat USG dimasukkan di dalam vagina dan untuk melihat kondisi dari rahim tersebut.
Kita lihat yang intrauterin gestasional sac itu seperti ini ya, bulat dengan kita bilang dia dua layer ya, ada dua layer di mana ada layer pertama berwarna putih dan di luarnya lagi ada berwarna putih yang lebih lebih sama dibanding yang lingkaran awalnya dan bentuknya bulat. Sedangkan pada pseudo GS itu biasanya dia tidak ada double layernya ya, dan dia bentuknya seperti teardrop atau tetesan air atau paruh burung ya. Nah, ini bukan kantong kehamilan, tapi ini adalah darah yang terkumpul di dalam kavum uterin. Sedangkan kantong kehamilannya kita harus cari di mana, apakah di luar rahim ataupun dia sudah keluar ya. Itu berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik juga. Sedangkan ini adalah gestational sac diameter, diameter untuk menentukan umur kehamilan dari USG yang diukur diameternya. Nah, ini bisa kita lihat dia ada double layer ya, layer pertama dan layer kedua ya. Ini merupakan gestational sac. Sedangkan lebih jelas lagi kalau dia sudah ada yolk sac atau kuning telur ya di kavum uteri. Ini udah pasti ini merupakan hasil konsepsi atau merupakan eh, kantong kehamilan yang jelas berada dalam rahim. Etiologi penyebab seseorang itu keguguran eh, itu bermacam-macam ya. Pertama adalah faktor kromosom, di mana dari setengah keguguran itu adalah euploid ya, euploid sedang kromosom normal, sedangkan setengahnya lagi memiliki abnormal kromosom. Dan biasanya itu 75% kehamilan yang memiliki kromosom yang abnormal itu gugur pada usia kehamilan kurang 8 minggu. Sedangkan kalau kromosom normal biasanya gugurnya lebih tua lagi ya, sekitar 13 minggu ya puncaknya. Nah, dari kelainan kromosom ini yang 50% keguguran itu yang disebabkan oleh faktor kromosom, itu 90% disebabkan oleh kesalahan dari gametogenesis pada ibu. Dan 5%-nya pada ayah, sedangkan yang paling besar, sebagian besar adalah berupa trisomi. Nah, istilah-istilah ini mungkin kalian masih ingat di embriologi atau embriologi ya, masalah pembelahan sel, sel gamet ya, gametogenesis, di mana masing-masing sel ibu akan membelah menjadi haploid, sedangkan ayah juga haploid, nanti bergabung akan menjadi diploid. Diploid itu namanya euploid ya, memiliki satu set kromosom yang lengkap. Sedangkan kalau kita ngomong trisomi, dia memiliki ada salah satu kromosom yang berjumlah 3. Trisomi, misalnya kromosom nomor 21, Down syndrome, dia memiliki kromosom 21 yang harus 2 biji, dia memiliki 3 biji. Itu namanya trisomi ya. Atau kromosom 13, Edward syndrome nanti, atau kromosom yang lainnya ya. Itu namanya trisomi. Sedangkan kalau ploidi itu berarti setnya yang triple. Kalau triploidi berarti triple setnya. Sedangkan normal euploid. 2 set kromosomnya, mudah-mudahan ingat. Sedangkan selain faktor kromosom dari hasil konsepsi tersebut yang menyebabkan keguguran, faktor maternal juga bisa yang berperan berkontribusi seperti misalnya terkait dengan faktor metabolik atau penyakit pada ibu. Misalnya ibunya memiliki diabetes mellitus yang tidak terkontrol, obesitas, penyakit tiroid, penyakit autoimun atau lupus, atau penyakit-penyakit yang berat seperti misalnya penyakit jantung yang berat itu juga dapat memicu terjadinya keguguran atau ancaman keguguran sebelumnya ya. Selain itu juga faktor nutrisi seperti kekurangan zat gizi atau kekurangan sedang gizi yang lain juga tidak tidak meningkatkan resiko keguguran ya kalau dia tidak ekstrim ya. Kecuali dia ekstrim kekurangan gizinya seperti pada pasien hiperemesis, gravidarum atau mual muntah yang sangat berlebihan itu dapat menyebabkan abortus. Tapi kalau kekurangan gizi yang masih ringan atau sedang itu tidak menyebabkan terjadinya resiko keguguran. Kemudian penyakit yang lain seperti obesitas, berat badan kurang tidak terkait dengan risiko keguguran yang lebih besar, tapi kafein dapat meningkatkan risiko keguguran ya. Sedangkan faktor perilaku yang sering terkait adalah faktor merokok ya merokok dan alkohol, minum alkohol yang berat. Sedangkan faktor lingkungan itu terkait dengan infeksi virus, beberapa virus pada kehamilan trimester awal jika dia terinfeksi dapat menyebabkan kecacatan bahkan sampai kecacatan yang berat sehingga menimbulkan terjadinya keguguran atau faktor lingkungan yang lain seperti misalnya bahan-bahan kimia yang berbahaya, bisphenol, phthalate, eh,
ya ini berbagai macam bahan kimia yang apabila terpapar dapat menimbulkan terjadinya ancaman keguguran ya. Termasuk paparan radiasi pada pekerja yang berada di layanan kesehatan ya, pada pekerja yang diradiasi misalnya pada radiologi ataupun pada radioterapi serta pada obat-obat anti kanker juga apabila terpapar dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan terjadinya keguguran. Nah, prognosisnya apabila dia sudah pernah mengalami abortus iminen atau pernah mengalami macam keguguran, sebagian kehamilan akan berlanjut dan sebagian mungkin akan berakhir dengan abortus atau keguguran itu sendiri. Nah, yang berlanjut ini dapat meningkatkan resiko terjadinya kelahiran prematur, solusio plasenta di kemudian hari. Ini adalah prognosisnya, dari dapat terjadi IGR sebanyak 1%, sebanyak 5%, maaf, ini control case ya. 5%, kemudian bisa mengalami ketuban pecah dini atau PROM sebanyak 3%, abortion 15%, preterm birth 14%. Jadi memang dia peluang terjadi komplikasi lebih tinggi pada pasien yang pernah mengalami ancaman keguguran. Untuk kasus ini yang diberikan terapi tidak aktivitas berlebihan, menunda berhubungan seksual sementara waktu selagi ada ya perdarahan. Pemberian progesteron dapat membantu mengurangi gejala pada beberapa kasus. Pemberian acetaminophen atau paracetamol bisa diberikan apabila kram dirasakan cukup mengganggu. Jadi acetaminophen dan paracetamol cukup aman pada kehamilan trimester pertama. Kemudian jangan lupa pemberian vitamin asam folat dapat mencegah cacat kongenital pada embrio. Ini adalah sumbernya, nanti bisa dibaca di William Obstetric ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi pertama? Abortus iminen. Ya, sementara mungkin sederhana masih ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke chorioamnionitis. Chorioamnionitis, chorion, membran chorion dari dan amnion ya. Ini jadi satu pada selaput ketuban bayi. Chorioamnionitis adalah infeksi akut pada cairan ketuban, janin, dan selaput chorioamnion yang sering diakibatkan oleh bakteri flora normal yang masuk dari vagina ascending ya, uh, yang dapat menyebabkan pecahnya selaput ketuban. Ataupun bisa juga oleh bakteri lain, tidak harus flora normal ya. Ini kita bisa lihat selaput ketuban itu tipis sekali ya dari sini sampai sini, sedangkan residual ini sudah milik ibunya ya, maternatum rahim, bagian dari rahim. Jadi selaput ketuban akan menempel dengan rahim, di mana selaput ketuban ini terjadi amnion dan chorion ya. Nah, bakteri itu bisa masuk di antara ini ya, yang kuning-kuning ini bakteri yang dapat mengakibatkan peradangan atau infeksi akut pada pada selaput ketuban. Nanti lama-lama proteinnya bisa hancur atau luruh sehingga mengakibatkan pecahnya selaput ketuban belum waktunya atau PROM ya. Premature rupture of membrane. PROM. Kemudian flora traktus genitalia normal dapat menjajah dan menginfeksi membran tali pusat dan akhirnya ke dalam janin. Bakteri paling sering naik setelah pecahnya membran selaput ketuban yang berkepanjangan atau selama persalinan yang kemudian menyebabkan infeksi. Jadi selama persalinan pun dapat terjadi infeksi pada chorionnya, misalnya kuman flora dari vagina naik ataupun keseringan kita melakukan pemeriksaan dalam. Jadi pemeriksaan dalam pada pasien bersalin itu dibatasi tidak atas indikasi ya. Jadi dari patograf kita memeriksanya setiap 4 jam untuk memeriksa kemajuan dari persalinan atau apabila ada indikasi. Kemudian organisme tersebut awalnya menginfeksi chorion dan decidua yang berdekatan di area yang melapisi osium internum. Itu maksudnya organismenya masuk menginfeksi selaput ketuban yang berdekatan dengan serviks ya, karena kan masuknya lewat serviks. Kemudian berlanjut mengarah pada keterlibatan seluruh dari selaput ketuban tersebut. Menyebar dia ya. Sehingga mengakibatkan peradangan pada selaput ketuban tersebut, bahkan bisa masuk ke cairan ketuban dan akhirnya dapat mengenai janin. Jadi infeksi neonatus ya. Infeksi merupakan masalah utama yang berkaitan dengan pecahnya selaput ketuban, meskipun beberapa kasus tetap subklinis tanpa gejala ya. Jika chorioamnionitis didiagnosa, upaya cepat harus segera dilakukan persalinan, baik melalui vagina ataupun melalui seksio cesaria. Salah satu penanda adalah leukositosis dan demam. Jadi tidak hanya leukositosis saja, karena pada ibu hamil biasa terjadi peningkatan leukosit dibanding ibu yang tidak hamil.
Dan demam adalah salah satu penanda atau faktor ya, apabila tidak ada penyebab lain selain dari infeksi dari pecah ketubannya tersebut. Nah, secara tradisional yang demamnya biasanya lebih dari 38 derajat Celcius. Ini adalah selaput ketubannya ya, yang melapisi. Dan ini dari histopatologinya, kalau kita ambil sediaannya ada amniotic membrane, dia lebih tipis, dan chorionik ya. Dia masuk di sini di sela-sela bakterinya. Ini juga sama. Selaput ketuban itu banyak mengandung sel-sel ya, dari epitel, sel membran basal, kompak layer, fibroblast layer. Sedangkan dari chorion juga ada reticular layer, basement membran, dan trophoblast yang mengandung kolagen dan proteoglikan. Nah, apabila ada infeksi, hal inilah matrik ekstraseluler yang kita bilang inilah yang terjadi terlibat, yang mengakibatkan degradasi dari kolagen, fibronektin, yang mengakibatkan pecahnya dari selaput ketuban tersebut melalui mediator-mediator inflamasi. Ya, pertama ya tentu dia masuk dari vagina ya. Maksudnya masuk ke osium uteri internum ya, osium uteri. Ini serviks ya, mulut rahim. Masuk dia kumannya, terus masuk masuk ke selaput ketuban yang dekat dengan osium uteri internumnya. Akhirnya menyebar-menyebar, dapat masuk ke tali pusat ataupun langsung ke cairan ketuban, akhirnya tertelan ke bayi. Ini yang nanti akan bisa mengakibatkan pneumonia pada bayi baru lahir ya. Karena dia sudah terdapat infeksi dalam intrauterin. Sebelum dilahirkan dia sudah masuk kumannya. Etiologi penyebabnya biasa polimikrobial ya, atau banyak mikroba, fakultatif terutama Streptococcus grup B atau E. coli ya. Sedangkan bisa juga penyebabnya anaerob. Streptococcus grup B atau SGB kita bilang ini lumayan ini ya, meningkat ya kejadiannya, insidennya. Yang kuman-kuman yang lain ya bisa dibaca di sini ya. Nah, bagaimana kuman itu bisa masuk ke dalam selaput ketuban? Yang pertama bisa karena terjadi KPD atau pecah ketuban sebelum waktunya, atau bisa menjadi persalinan. Pada waktu persalinan kita periksa dalamnya masuk kuman. Atau bisa juga transplasental dan iatrogeni. Misalnya pada beberapa kasus kita melakukan diagnostik ya, pengambilan sampel cairan ketuban atau pengambilan sampel dari plasenta. Itu namanya amniositesis, untuk pengambilan amnion, cairan amnion, amniositesis. Kita dengan bantuan USG, kita cari daerah yang tidak ada bayinya, kemudian kita lakukan penyuntikan dengan jarum amniosintesis, yang jarum panjang, kemudian kita tarik cairannya. Atau melakukan kordosintesis, jadi kordon mengambil sampel dari plasenta. Ini lebih berbahaya dengan bantuan USG tentunya ya. Ini dapat apabila tindakannya tidak aseptik, tidak antiseptik, ini bisa masuk kumannya ya. Faktor resikonya ya bisa jadi ada infeksi sebelum mengakibatkan pecah ketuban, atau pecah ketuban dulu mengakibatkan infeksi, itu bisa saja terjadi bolak-balik ya. Faktor resikonya ya durasi pecah ketuban, makin lama dia makin menimbulkan ini ya infeksi pada bayi. Kemudian penggunaan monitor fetal internal, ada beberapa monitor di luar negeri ya, kita jarang, hampir tidak pernah saya lihat di Singaraja yang memakai monitor intra eh, fetal ya. Ini merupakan alat untuk mengecek fetalnya langsung. Bisa kita melakukan Doppler dari luar ya, atau NFC ya, atau CTG dari luar. Ini di luar negeri biasa mengambil kabel langsung masuk ke dalam bayinya, diletakkan di dalam bayinya, atau mengambilan kateter atau pengambilan sampel darah dari kulit kepala bayi melalui vagina, itu juga jarang, hampir tidak pernah kita lakukan ya. Di luar negeri bisa, dan ini bisa mengakibatkan infeksi pada bayi juga. Atau pemeriksaan dalam sering atau bakterial vaginosis ya. Sebelumnya ibunya sudah sering mengalami keputihan ya, bakterial vaginosis, keputihan yang mengakibatkan potensi masuk menjadi chorioamnionitis. Itu faktor resikonya ya. Nah, ini patofisiologinya bagaimana terjadi prematur rupture of membrane atau pecahnya selaput ketuban belum waktunya akibat ada genital tract infection yang mengakibatkan program amniotic cell death. Ada kematian dari sel-sel selaput dari ketuban, biasanya jalurnya lebih panjang ya. Dia mengaktifkan mengaktifkan prostaglandin atau mediator inflamasi,
yang mengakibatkan degradasi dari kolagen yang matriks-matriks ekstraseluler yang tadi kita jelaskan yang menyusun dari selaput ketuban tersebut sehingga mengakibatkan pecah selaput ketuban atau mengakibatkan glucocorticoid production akibat infeksi terjadi stres sehingga produksi glucocorticoid meningkat. Peningkatan produksi glucocorticoid ini mengakibatkan penurunan dari konten kolagen dari selaput ketuban sehingga mengakibatkan pecahnya selaput ketuban juga. Ya, ini mediator inflamasinya ada prostaglandin E2 dan prostaglandin F2 alfa ya. Begitu kira-kira mekanisme terjadinya. Kemudian dari infeksi choriodecidal infeksi atau kolonisasi dari bakteri itu juga menghasilkan endotoksin dan eksotoksin ya. Yang ini dapat menimbulkan terjadinya kontraksi preterm atau melahirkan belum pada waktunya yang mengakibatkan bayi lahir prematur. Ini juga melibatkan mediator-mediator inflamasi seperti prostaglandin, neutrofil dan peningkatan dari kortisol ya. Prostaglandin, neutrofil, dan peningkatan dari kortisol akibat hormon stres dari fetal tissue response ya. Apa itu tanda gejalanya apabila ibu mengalami infeksi chorioamnionitis? Pertama, demam lebih dari 38 derajat, ibunya mengalami takikardi, bayinya juga akan mengalami takikardi atau detak jantung bayi meningkat terus lebih dari 160. Kemudian cairan ketuban yang keluar biasanya berbau atau berwarna purulen atau berwarna kehijauan. Uterus biasanya terabah tegang atau kontraksi ya, seperti kita lihat tadi dari mekanisme patofisiologinya mengakibatkan kontraksi atau kelahiran belum waktunya. Kemudian dari pemeriksaan darah juga terdapat leukositosis atau peningkatan sel leukosit, sel darah putih. Apabila diagnosis dua atau bahkan semuanya, kita sudah tegak sebagai chorioamnionitis. Pemeriksaan penunjang yang disarankan adalah biasanya kultur ya. Yang lain kan CRP dari darah. Kultur kita ambil dari selaput ketubannya atau cairan ketubannya, kita lakukan kultur, lakukan kultur dan resistensi tes. Jadi dilakukan kultur apakah ada kuman yang tumbuh dan kuman itu jenis apa, dan kemudian apakah resistensi terhadap antibiotik yang akan kita berikan. Ini adalah penanganan apabila terjadi chorioamnionitis. Kita lihat usia kehamilannya apakah cukup bulan atau tidak cukup bulan. Kita berikan antibiotik, kita berikan antipiretik, penghilang demam ya, antipiretik. Kemudian kita pikirkan apabila sudah mengancam ada ancaman pada bayi, kita lakukan persalinan ya. Antibiotik yang disarankan adalah antibiotik yang spektrum luas ya, seperti ampicillin ditambahkan gentamicin untuk gram negatifnya. Dan apabila ada keterlibatan kuman anaerob, kita lakukan pemberian metronidazole. Jadi ampicillin adalah golongan penicillin spektrum luas ditambahkan dengan gentamicin. Ini dua terapi ya, dual terapi antibiotik. Dan apabila infeksinya berat, bahkan kemungkinan melibatkan anaerob, kita tambahkan metronidazole. Ini adalah contoh intervensi atau pemberian terapi dari luar ya, di Amerika. Demikian kuliah masalah chorioamnionitis. Ada pertanyaan untuk chorioamnionitis? Di Wahyu suara saya terdengar nggak sih? Ini terdengar dokter. Oke. Oke, jelas ya, itu adalah infeksi dari selaput ketuban. Ya, boleh nanti dibaca-baca lagi. Kita lanjut ya ke materi berikutnya. Ini infeksi TORS pada kehamilan. Ini kuliah yang sangat panjang ya. Butuh energi. Yang mau minum silakan ya sambil minum. Infeksi TORS pada kehamilan. Ini berapa penyakit kita bisa lihat di sini. TORS itu berasal dari tokso ya, Eria rubella, C-nya situ megalovirus, hanya herpes. Nah, ini masing-masing akan kita jabarkan, ini akan menjadi kuliah yang sangat panjang. Oke, kita pelan-pelan aja dicerna ya. Pelan-pelan didengarkan. Kita pertama masalah toksoplasma. Toksoplasma pada kehamilan. Tokso sering pada tikus atau pada kemudian menyebar pada kucing ya. Nanti mungkin bisa dilihat bagaimana siklus kehidupan toksoplasma ya.
dia biasanya matangnya mengalami reproduksi seksual aseksual ya, itu di kucing kalau nggak salah ya. Jadi nanti perantaranya ada di tikus. Jadi tokso ini lumayan lumayan banyak ininya ya, eh, distribusinya ya, ada di berbagai negara juga. Kecuali di daerah-daerah yang utara ya, Amerika Utara dia sudah mulai berkurang prevalensinya. Penyakit ini disebabkan oleh protozoa ya, dia protozoa. Protozoa itu adalah apa ya? Sel bakteri protozoa. Toxoplasma gondii ya. Pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran dan kematian bayi yang dilahirkan. Insidennya adalah 1,5 kasus dari 1.000 kelahiran hidup. Protozoa. Mengapa penting? Nah, karena dia tidak ada tanda dan gejala yang jelas, ya, lebih dari 90%. Gejalanya ringan seperti influenza, jadi demam ringan, malaise. Malaise itu lemas-lemas, limfadenopati. Limfadenopati itu adalah pembesaran kelenjar getah bening. Masa inkubasinya 5 sampai 18 hari. Ini sering pada ibu hamil dengan imunokompromis ya, atau hamil dengan imunnya yang rendah. Pada pas yang hamil dengan imunokompromis akan dapat menyebabkan ya encephalitis berat, miokarditis, pneumonitis, dan hepatitis. Apabila terinfeksi di kehamilan trimester pertama akan menyebabkan abortus atau lahir mati. Apabila terinfeksi di dalam kandungan akan menyebabkan toxoplasmosis kongenital ya, di mana kelainan pada bayi yang sering ditemukan adalah strabismus, chorioretinitis, encephalitis. Strabismus itu kita bilang kalau lahir matanya ini ya, jereng ya. Chorioretinitis itu infeksi pada membran retina atau korea ini ya, kornea ya. Encephalitis itu infeksi pada selaput otak, pada otak, encephalitis. Microcephalus di mana diameter kepala bayi itu kecil. Mungkin nanti harus terbiasa dengan istilah-istilah ini nanti. Hidro cairan, cephalus kepala, jadi kepalanya besar ya, berisi cairan. Kalsifikasi cerebral, jadi ada penumpukan kalsium atau kalsium ya, kalau kita USG terdapat hiperekoik pada cerebral kepala. Kemudian retardasi psikomotor, retardasi psikomotor, jadi perkembangan psikomotornya tidak baik ya, motoriknya bisa kejang, anemia, ikterus, hipotermi, eritroblastosis, trombostopeni, diare, dan pneumonitis. Ini adalah tanda-tanda kongenital toxoplasmosis ya. Ini kita bisa lihat hidrocephalus ya, pada yang besar, si cairan, chorioretinitis, retinanya di belakang retina ada masalah, microcephalus, kepala yang kecil, ataupun bisa mengakibatkan retardasi mental ya. Apakah infeksi toxoplasma perlu diperiksa pada kehamilan? Pada ibu hamil memang tidak rutin ya, hanya pada uh, keadaan tertentu ya. Misalnya riwayat sebelumnya uh, melahirkan dengan kelainan, atau pada yang daerah yang seroprevalensinya tinggi ya. Ini ada indikasi maternal, indikasi fetal. Indikasi maternal misalnya riwayat toksoplasma sebelumnya, ibunya pernah toksoplasma sebelumnya, ibunya demam dengan limfadenopati atau ruam, ibu dengan imunokompromis atau gangguan imun, ibu terlibat dengan aktivitas atau risiko terpapar infeksi. Ya mungkin pelihara kucing yang banyak, itu salah satu risiko terpapar infeksi ya. Sedangkan indikasi fetal kalau kita temukan pertumbuhan janin terhambat atau polihidramnion tanpa kelainan jadi dapat jelaskan. Polihidramnion itu cairan tumpahan yang amat banyak ya. Kemudian penebalan plasenta, kalsifikasi intrakranial, ventrikulomegali, asites, hepatosplenomegali, dan mikrosefali. Ini ini hal-hal yang ditemukan pada janin pada waktu kita screening USG. Jadi polihidramnion jarak tebalnya aman banyak, penebalan plasenta, jadi plasenta yang menebal, tebal, lebih dari normal, kalsifikasi intrakranial di bagian kepala pada waktu USG terdapat hiperekoik, ventrikulomegali, itu ventrikelnya membesar ya, ventrikel di otak ya, asites pada bagian perut dapatkan cairan pada bayi, hepatosplenomegali, dan mikrosefali. Mikrosefali ini diameter kepala bayi kecil pada waktu kita melakukan pemeriksaan USG. Itu bisa kita curiga mungkin ya infeksi toxoplasma dan bisa dicekkan tes
tes, tes yang ini ya. Ada beberapa screening toksoplasma seperti tes serologis, kemudian tes amniosintesis dan kodosintesis, bahkan sampai kodosintesis. Amniosintesis dan kodosintesis tadi saya sudah sebutkan ya, pengambilan sampel dari cairan amion, amniosintesis, kodosintesis pengambilan sampel dari plasenta ya, plasenta bayi. Yang pertama kita screening adalah uji serologi ya. Uji serologi namanya serologi, kita menguji antibodi. Jadi dia deteksi tidak langsung, bukan kumannya yang kita tangkap, tapi antibodi terhadap kuman tersebut. Ya, jadi uji serologi. Yang dicek adalah imunoglobulin G dan afiditas imunoglobulin G serta imunoglobulin M. Imunoglobulin G adalah antibodi yang terbentuk setelah terpapar infeksi cukup lama. Jadi dia merupakan respon lama terhadap antibodi. Jadi dia sudah pernah terpapar maka terbentuk IgG atau kita bilang dia paparan kronik ya. Sedangkan IgM dia pada waktu pertama kali terinfeksi dia akan meningkat. Jadi paparannya akut IgM. Apabila IgG positif, dia beresiko atau sudah terlindungi. Jadi sebelumnya dia sudah pernah kena atau dia sudah terlindungi. Antibodi ini positif pada maternal dapat bertahan hingga 12 bulan. Sedangkan afiditas negatif dengan IgG positif, apabila di afiditasnya tinggi, itu menyingkirkan ada infeksi sebelumnya dalam 3-4 bulan. Jadi kalau afiditas positif, jadi kekebalannya sudah terbentuk sudah lama. Sedangkan kalau afiditasnya rendah, berarti dia ada kemungkinan dia terbentuk kekebalan atau sedang terinfeksi. Nah, IgM dan IgA. Ini dilakukan pemeriksaannya. Deteksi langsung adalah dengan pemeriksaan PCR dari cairan amnion atau dari darah ya. Nah, apabila sudah dilakukan ada pemeriksaan serologinya mencurigakan terhadap terjadi infeksi toksoplasma, dapat dilanjutkan dengan amniosintesis ya. Harus dilakukan pada pasien dengan afiditas rendah, maksudnya IgG afiditasnya rendah, atau IgM-nya positif. Jadi IgM positif kan baru dia terkena. Dengan afiditas IgG yang rendah, kita curiga dia terinfeksi toksoplasma pada waktu hamil saat ini. Dan kita melakukan tes PCR dengan sensitivitas 80-90% dengan spesifisitas 96% sampai 100%. Jadi kita ambil cairan ketuban melalui amniosintesis ya. Amniosintesis ini harus dilakukan pada umur kehamilan 20 minggu ya, 21 minggu biasanya ya. Ketika tingkat hasil negatif palsunya tinggi kalau di bawah itu. Sedangkan kodosintesis pengambilan sampel dari darah atau dari plasenta baku emas, tapi tidak boleh dilakukan karena dapat menimbulkan komplikasi yang lebih tinggi. Jadi PCA dengan cairan ketuban saja sudah cukup tinggi sensitivitas dan spesifisitasnya. Ini adalah screening pemeriksaan tokso ya. Pertama kita cek IgM IgG-nya, kalau negatif ya tidak ada infeksi. Tapi kalau mau cek ulang terdapat serokonversi, ternyata tadinya negatif jadi positif, ada datanya, ya berarti dia memang infeksi toksoplasma baru. Kemudian kalau hasil IgG dan IgM-nya negatif, berarti dia dulu pernah terinfeksi, infeksi lama ya. Jadi tidak butuh tindak lanjut. Yang infeksi yang primer atau saat ini adalah IgG-nya positif atau negatif, tapi IgM-nya positif. Kemudian kita ulang lagi IgM UGG-nya dalam rentang waktu tertentu, kita ulang dan pemeriksaan afiditas IgG. Jadi pemeriksaan afiditas IgG. Kalau afiditas IgG-nya rendah, berarti dia infeksi ini afiditas IgG-nya rendah, maka dia terjadi infeksi toksoplasma baru. Kemudian apabila tinggi IgG-nya, maka dia tidak perlu terapi ya. Afiditas IgG-nya tinggi tidak perlu terapi. Kemudian kita lakukan penilaian resiko ya pada waktu USG. Apabila resikonya rendah, resikonya pertama rendah, kita lakukan PCR dia positif, kita melakukan terapi ya. Dan terapi yang diberikan adalah untuk kombinasi pirimetamin, sulfadiasin, dan asam folinat.
Sedangkan jika ibu telah dipastikan dari hasil PCR belum terinfeksi, sedangkan kita menunggu hasil amniocentesis dari PCR tersebut, sedangkan dari serologisnya dia probable atau ada kecurigaan terdapat infeksi toxoplasma yang baru, kita dapat tawarkan pemberian spiramycin. Nah, apabila hasil toxoplasma positif dari PCR, dari amniocentesis, kita berikan protokol 1, kita berikan spiramycin 1 gram per hari selama 3 kali sehari, atau pirimetamin, kombinasi dari piritamin, sulfadiazin, dan folic acid. Protokol 2. Oke, itu untuk toxoplasma ya. Nanti bisa dibaca alur-alurnya ya. Ya, ini memang pemeriksaan PCR dan USG. Kita lanjut ke infeksi rubella. Rubella adalah infeksi oleh virus ya. Itu cukup banyak di Indonesia pada tahun 80 di saat belum ada vaksinasi MMR, di mana 20 juta orang di Indonesia terinfeksi campak dan mengakibatkan 2,6 juta kematian tiap tahun. Sedangkan di tahun 2010-2015 terdapat 23.000 kasus campak. Jadi lumayan berkurang ya akibat rubella ya, 30.000 kasus rubella. Ini lumayan berkurang insidennya karena akibat adanya vaksin MMR ya, atau vaksin measles, mumps, and rubella pada anak. WHO menargetkan untuk eliminasi campak dan rubella pada tahun 2015, cuman ini masih belum, ternyata di Indonesia masih ada kasusnya campak maupun rubella. Sedangkan di negara berkembang rentan terhadap rubella ya, karena vaksinasi rubella rendah. Komplikasi yang ditimbulkan sangat berat, ya bisa mengakibatkan rubella sindrom ya, seperti mikrosefali, sama kayak tokso juga mikrosefali ya, diameter kepala kecil. Kalau diameter kepala kecil nanti akan terpengaruh kepada inteligensi dari anak tersebut nanti di kemudian hari ya, atau tumbuh kembangnya. Dapat mengakibatkan persisten ductus arteriosus, jadi kelainan pada darah ya, persisten. Sebenarnya dapat menimbulkan katarak ya. Rubella yang terkenal adalah katarak ya. Jadi bayinya sudah dari lahir sudah kena katarak atau pengaruhan dari lensa mata. Dan ini komplikasi yang berat, belum ada obatnya. Jadi satu-satunya cara adalah melakukan vaksinasi MMR. Screening rubella belum ada ya, antibodi virus rubella. Jadi dari gejala, kemudian serologi atau USG. Dari USG kan ada CRS ya, congenital rubella syndrome, itu sudah dijelaskan. Nah, apa saja itu prenatal ultrasound finding atau temuan ultrasound dari waktu prenatal ya, pada waktu dalam kandungan. Yang sering terjadi adalah kardiak dari jantung, kelainan jantung, septal defect. Uh, Septal defect itu defect pada septum dari ruang-ruang jantung ya. Kemudian ada pulmonary artery stenosis. Kemudian dari cerebral bisa mikrosefali, ventriculomegali. Sedangkan dari okular bisa ada katarak ya paling sering. Nah, yang lain adalah yang bisa dilihat adalah adanya gangguan pertumbuhan dari janin, gangguan pada jumlah cairan tuban, atau splenomegali pada janin. Sedangkan congenital rubella syndrome at birth, saat lahir, cardiac defect ditemukan 10-20% pada ibu yang mengalami infeksi rubella pada waktu hamil. Dia kelainan pada bayinya didapatkan cardiac defect sebanyak 10-20%, gangguan pada saraf pusat 10-25%, gangguan dari ketulian ya, sensory deafness itu ketulian juga salah satu bagian dari CRS ya, tuli, kemudian katarak ya, gangguan pada mata 10-25%, dan tulinya itu adalah sensori neural ya, tuli saraf ya. Sedangkan nanti bisa mengakibatkan late manifestasi seperti gangguan endokrin nanti selain dia besar seperti DM, tiroiditis, atau growth hormone deficit. Ataupun dia neurodevelopment, gangguan tumbuh kembang ya, karena akibat dari gangguan di saraf pusat pada waktu dia masih dalam kandungan. Ini ada congenital rubella syndrome ya. Yang paling umum adalah sering ketulian pada waktu lahir, katarak, cacat jantung, cacat intelektual, kerusakan hati dan spleen, dan berat badan lahir rendah. Yang jarang glaukoma, kerusakan otak, dan masalah hormon.
Makanya diagnosisnya ya tentu apabila menemukan demam dengan ruam kulit seperti ini, rubella fine dengan warna ke pink atau kemerahan pink ini dengan ruamnya kecil-kecil, ini curiga dia dengan demam ya, dan limfadenopati ini curiga dia mengalami infeksi rubella ibunya. Apalagi riwayat waktu kecil dia tidak pernah vaksin MMR. Kita melakukan bisa pemeriksaan IgM dan IgG sama juga ya. IgM IgG anti IgG IgM yang dulu naik ya antibodinya ya. Muncul dalam 3 hari setelah munculnya ruam dan menghilang setelah 12 minggu ya. Sedangkan IgG muncul belakangan ya 5 sampai 8 hari dan bertahan sepanjang hidup antibodi kekebalannya. Jadi karena tidak ada obatnya ketika ada pasien yang mengalami IgM IgG, kita lakukan konseling dan ini ya pemantauan ya terhadap bayinya ya. Nah, infeksi maternal ini reinfeksi apabila dulu pernah kena dan infeksi primer itu sekarang kena ya. Ini adalah resiko fatal yang bisa terjadi apabila infeksinya primernya atau infeksi baru kenanya di usia kehamilan 1 sampai 12 minggu, dia akan infeksi fatalnya 80% sudah ada risiko kelainan kongenital. Infeksi fetal 80% sudah pasti dia terinfeksi dan 85% akan mengakibatkan kelainan kongenital. Semakin dia tua usia kandungannya dia terinfeksi rubella, maka semakin kecil terjadi resiko kelainan kongenital. Ya, misalnya kalau dia infeksi dekat-dekat mau melahirkan, angka infeksi pada fetal memang 100% ya, bayinya sudah kena, tapi resiko kelainan terjadinya kelainan kongenital akan jarang. Karena organ-organnya semua sudah terbentuk ya. Jadi makin kecil usia kandungan dia terkena rubella, semakin besar komplikasi yang terjadi pada bayinya. Sedangkan kalau dia reinfeksi sebelumnya udah kena, biasanya resiko cedera pada janin itu lebih rendahnya, kurang dari 10%. Nah, bagaimana pencegahannya? Ya, pencegahannya adalah dengan pemberian MMR. Cuman MMR ini adalah vaksin hidup yang dilemahkan, jadi live attenuated vaccine. Jadi tidak boleh diberikan saat hamil. Jadi dia harus diberikan sebelum hamil. Jadi kalau ingin hamil, dia tunda kehamilan dulu 1 bulan sebelum vaksin. Jadi vaksin dulu, setelah sebulan baru boleh hamil. Dan pada pemeriksaan hamil juga apabila IgG-nya belum punya, dapat diberikan pada waktu postpartumnya setelah melahirkannya. Jadi vaksinnya tidak boleh, ini MMR ini Priorix ini tidak bisa diberikan pada waktu hamil ya. Itu masalah rubella, ya ini lebih ke pencegahannya dan pengenalan. Serta apabila sudah terkena ya kita lakukan pemantauan USG, kita lakukan konseling ya, konseling bahwa ada risiko baiknya terkena cacat apabila dia terinfeksi di trimester awal ya, trimester 1. Kita lanjut ke sitomegalovirus ya. Ini ada golongan virus sitomegalo. Ini juga distribusinya cukup luas ya. Ini merupakan the most common congenital infection yang menginfeksi 2% dari semua kelahiran hidup. Dan ini yang mengakibatkan juga tuli ya, kehilangan hearing loss sensori neural, jadi tuli saraf ya. Um, kita lakukan pemeriksaan IgM IgG juga sama ya. Screening tidak dianjurkan secara rutin ya, hanya pada pendekatan faktor risiko. Apabila dia memiliki gejala, memiliki riwayat kontak dengan pasien atau anggota keluarga sitomegalovirus, dan ada kelainan USG kelainan kongenital yang mirip dengan sitomegalovirus, nah baru kita lakukan pemeriksaan screeningnya. Gejala gejala dari ini adalah demam, faringitis, limfadenopati. Jadi rata-rata semua demam dengan limfadenopati itu pembesaran kelenjar getah bening. Sedangkan rubella dia ada ruam kasnya, sedangkan sitomegalovirus tidak ada ruamnya. Dari pemeriksaan USG yang khas adalah adanya gambaran hiperekogenik periventrikuler. Jadi hiper dari ini ya, dari kepala bayi ada hiperekogenik periventrikuler khas ya, dari ventrikel kepala ya, lateral.
Atau gambaran USG yang lain adalah kalsifikasi cerebral, otaknya ada kalsifikasi, mikrosefali, ventrikulomegali, IUGR, ASI-tes, efusi perikardium, pada jantung misalnya ada efusi perikard, atau sistem magna yang besar, ada hidrops fetalis. Hidrops fetalis itu ada cairan, penumpukan cairan di janinnya, di rongga perut atau rongga dada atau rongga kepala, atau plasentalomegali, plasentanya besar sekali. Ini adalah hasil temuan dari USG yang curiga ya adanya infeksi sitomegalovirus. Ini juga sama, primer atau bisa dia reinfeksi atau sebelumnya sudah pernah kena. Kalau dia primer biasanya IgM-nya meningkat, IgG-nya belum meningkat atau dia positif, tapi jelas IgM-nya positif ya. Atau serokonversi yang tadinya dia IgM-nya negatif-negatif, kemudian ketika dicek beberapa saat, jadi peningkatan IgM IgG. Dan biasanya afiditas IgG-nya masih rendah, jadi itu primer ya. Tapi kalau dia IgM-nya meninggi dengan IgM-nya sudah negatif, itu berarti dia pernah terinfeksi sebelumnya. Kalau dia primer, sama primer, kalau primer baru kena saat hamil, itu 30% terjadi resiko transmisi ya, dengan terjadinya kongenital cytomegalovirus. Itu 10-15% pada yang simptomatis, yang bergejala. Sedangkan kalau penyakitnya bergejala, itu 85-90% terjadi cytomegalovirus kongenital. Tapi dari cytomegalovirus kongenital ini biasanya ini cukup lumayan normal ya. 85-90% normal ya. Cuma ada sequelae pada bayinya 10-15%. Sedangkan yang simptomatis yang bergejala, bayinya juga akan lebih bergejala lagi ya. Yang normal hanya sedikit 50%, sedangkan risiko sequelae 50%. Sedangkan kalau non-primer atau sudah pernah kena sebelumnya, dia risiko transfusinya kecil, sedangkan yang asimptomatik lebih banyak gejala asimptomatik dengan risiko sequelae juga lebih kecil ya. Deteksi virus langsung dengan melakukan PCR ya. PCR pada sama juga amniocentesis. Apabila infeksi primer, amniocentesis ya, lakukan PCR pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu ya. Bisa 21 minggu dia sensitivitas spesifitasnya akan tinggi. Tapi kurang dari 20 minggu dia akan tidak spesifik dan tidak sensitif. Jadi kita lakukan amniocentesis saat umur kehamilan 21 minggu. Apabila hasil PCR-nya positif, kita lakukan pemberian antivirus ya, karena golongan virus. Antivirus yang disarankan adalah pemberian acyclovir dan valacyclovir ya. Sedangkan garciclovir ini teratogenik pada bayi ya. Oke, itu masalah infeksi sitomegalovirus ya. Oke, kita lanjut masalah herpes simplex ya. Herpes simplex. Eh, Herpes simplex adalah bagian dari virus ya, penyebabnya virus herpes. Ini salah satu merupakan virus menular seksual ya, hubungan seksual penularannya. Sedangkan herpes pada mulut itu juga ada tipe 1 dan tipe 2 ya. Risiko penularan 25-50% pada infeksi primer, sedangkan kalau dia rekuren hanya 2%. Kalau sebelumnya udah pernah herpes dan sekarang lagi hamil, berarti dia udah timbul penyakitnya pada waktu hamil, itu kita sebenarnya rekuren ya. Itu risiko penularan ke bayi hanya 2%. Tapi kadang pada waktu hamil dia terkena herpes, ada lesi primernya, multiple vesicle di daerah kelamin, dan kemudian nyeri, serta nyeri, dan ya kita sebut dengan infeksi primer, itu risiko penularannya 25-50% menular ke anak ya. Dan ini bisa menular juga setelah lahir bayinya ya, bisa melalui sentuhan, melalui ciuman, misalnya ada lesi daerah bibir, itu bisa menularkan herpes ke janinnya pada waktu dia menyusui. Apabila ada transmisi pada awal kehamilan dapat menimbulkan abortus atau stillbirth atau kematiannya, ataupun anomali kongenital. Nah ini kalau dia neonatus baru kena setelah lahir ya,
Pada neonatus, infeksi primer pada triplek 1 dikatakan infeksi HSV kongenital ya. Ini HSV kongenital, chorioretinitis, mikrosefali, dan hidrosefalus. Yang mirip-mirip semua ya. Ada mikrosefali, ada chorioretinitis, ada hidrosefalus. Sedangkan kalau herpes neonatus manifestasi luas ya 20% pada sistem saraf pusat dan penyakit terluas pada kulit mata atau mulut ya. Contohnya herpes pada neonatus ya. Pada anak baru lahir ya. Bagaimana cara screening? Ya, kita lakukan PCR ya, PCR dari swab vagina ya, herpes genital ya. Kalau recurrence kita bisa cek IgG-nya sama seperti yang tadi IgM IgG dicek serologis ya, secara tidak langsung. Sedangkan kita bisa mendapatkan PCR dari swab vagina, swab genital ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Apabila dia positif, hasilnya PCR-nya atau IgM-nya positif, dapat dilakukan terapi ya. Ini bisa dibaca ya. Ini untuk persalinan ya, bagaimana dia persalinannya. Jika lesi aktif terlihat di daerah, apabila sudah cukup bulan, dapatkan hasil positif dari PCR-nya atau dari kulturnya, kemudian dia mau bersalin dan dapatkan lesi aktif, ya kita lakukan SC ya, biar bayinya tidak terkena. Sedangkan apabila tidak ada lesi aktif yang terlihat, bisa melakukan persalinan per vaginam. Kemudian apa yang diberikan? Ya karena virus dia sering memberikan asiklovir ya, asiklovir atau valasiklovir ya. 400 mg 3 kali sehari dalam waktu 7 sampai 10 hari ya, infeksi primer. Atau kalau dia episode simptomatik berulang atau rekuren ya misalnya 400 mikrogram 3 kali sehari dalam 5 hari. Ya. Oke. Dan kesimpulan adalah infeksi TORCH masih merupakan masalah ya. Diagnosis dan klinis pemeriksaannya cukup sulit ya, karena serologisnya mudah, tinggal pemeriksaan, tapi PCR virus itu sangat terbatas di fasilitas-fasilitas layanan di Indonesia. Ya. Untuk pengecekan PCR virus pada pasien herpes cukup sulit. Mungkin dari serologis bisa, tapi PCR agak sulit. Kemudian PCR dari amniosintesis, itu juga amniosintesis juga memerlukan konsultan fitomaternal dan juga fasilitas rumah sakit yang lebih ini ya, lebih lengkap. Jadi secara diagnosis ini cukup sulit juga. Kemudian penanganannya untuk penanganannya seperti rubella itu tidak ada obatnya ya, sementara jadi hanya penanganan pencegahan dengan vaksin sebelum dia hamil. Dan mode of delivery itu tergantung dari indikasi obstetrik, kondisi janin, dan risiko penularan dari pervaginam. Apabila dia risiko penularan pervaginam tinggi, maka kita sarankan mode of delivery-nya adalah section cesarean. Ini adalah sumbernya, bisa dibaca. Buku seri infeksi dalam kehamilan yang dikeluarkan oleh POGI ya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan belum mengantuk ya. Itu sekaligus 4 penyakit TORCH ya yang dibahas. Mungkin agak masih bebelannya. Kita lanjut bagaimana? Atau mau istirahat? Dokter boleh dilanjut saja dokter. Ya, mudah-mudahan tidak mengantuk ya mendengarnya. Kita lanjut hepatitis B dalam kehamilan. Ini juga penyebabnya virus ya, virus hepatitis. Hepatitis ada macam-macam, ada hepatitis A, B, C, D, hepatitis E, banyak jenisnya virusnya. Dan infeksi hepatitis B kronis ini sangat banyak. Jumlahnya diperkirakan 350 juta ya, atau 5% dari populasi. Transmisi vertikal itu maksudnya transmisi vertikal itu dari ibu ke anak ya, ditularkan dari ibu ke anak melalui uh, dalam kandungan ataupun melalui persalinan ataupun melalui ASI ya, pemberian susu. Itu juga autohepatitis B melalui ASI tidak apa-apa ya, tapi kalau HIV memang penularan bisa melalui ASI. Sedangkan hepatitis melalui persalinan dan dalam janin ya, itu merupakan penyebab utama transmisi di negara-negara berkembang ya.
Sedangkan infeksi perinatal angka kronisitasnya tinggi. Jadi kalau dia sudah terkena dalam kandungan, dia akan menjadi kronisnya lebih tinggi 90% yang menjadi hepatitis kronisnya. Dan hepatitis kronis ini akan menyebabkan gagal hepar akut, sirosis hepatis, dan hepatoma dalam usia dini ya. Jadi ini cukup berbahaya bagi janin. Nah, ini adalah prevalensi dari hepatitis ya. Kita bisa lihat itu banyak terjadi di negara-negara Cina, Afrika, dan Indonesia ya, Asia Indonesia. Sedangkan daerah-daerah maju, Eropa dan Amerika itu sudah sangat-sangat berkurang insidennya ya. Warnanya biru, kurang dari 2,5%, dan warna hijau ya 1%. Amerika dan Australia itu hijau ya. Dan Eropa ini ya, Eropa Timur ya. Dan ini masih masalah di Indonesia ya, prevalensi hepatitis B di Indonesia cukup cukup tinggi ya infeksinya, dan tetap menjadi masalah karena terdiagnosis hanya 3%, kematiannya tinggi 60.000, kemudian kelahirannya yang mendapat ini juga masih tinggi, yang belum dapat HBIG hanya 1%. HBIG inilah hepatitis B imunoglobulin ya. Jadi adalah vaksinasi pasif ya. Jadi kita berikan imunoglobulin langsung untuk melawan virusnya pada waktu lahir. Jadi harus hafal ya HBIG. Sedangkan program enrollment yang diterapi hanya 1% dari kejadian 17 juta penduduk yang terkena hepatitis. Jadi ini masih merupakan masalah di Indonesia. Dengan kematiannya berapa nih? 7 orang per hour ya, per jam ya, ada orang meninggal. Jadi kalau kita udah berdiri kuliah 1 jam, sudah ada 7 orang yang mati karena hepatitis di Indonesia. Ini juga distribusinya ya, dari WHO. Hepatitis B infeksi di Indonesia 17 juta ya, seperti tadi. Kemudian dapat treatment coverage cuma 0,1%. Masih rendah coverage dari treatmentnya ya. Kita masih kalah dengan India ya. Infeksinya 1 juta, yang mendapat terapi 0,7% lebih tinggi. Nah, ini hepatitis B virus prevalensi dan pola transmisi. Kalau kita bisa lihat di negara-negara Southeast Asia itu yang paling atas ya, itu prevalensinya tinggi sekali ya, 8%, lebih dari 8%. Yang 8% sampai 20% yang HBsAg yang positif. HBsAg ya harus terbiasa dengan ini ya. HBsAg itu hepatitis B surface antigen, ya, antigen surface permukaan dari virus hepatitis tersebut. Hepatitis B tersebut ya, surface antigen. Jadi itu kalau terdeteksi berarti dia sudah kena hepatitis B. HBsAg positif itu 8-20% di daerah Southeast Asia, China, Pacific Island, dan Sub-Sahara Afrika ya. Itu tinggi ya kejadiannya. Kemudian dia predominan yang infeksi adalah perinatal dan early childhood. Jadi predominan transmisinya tentu dari maternal ke infan ya, dari ibu ke anak ya. Kemudian juga sering pada medical equipment yang tidak disteril ya, divaksinasi yang masih tradisional. Seperti di Afrika misalnya jarum suntiknya itu masih jarum suntik yang tidak sekali pakai, masih dipakai berulang-ulang dengan steril yang kurang baik. Jadi dia akan menularkan si virus tersebut dari orang ke orang yang divaksin. Sedangkan kita kan sudah memakai sekali sering apa jarum suntik yang sekali pakai ya. Sedangkan kalau kita lihat di Eropa dan di Amerika itu insidennya rendah ya. Di Amerika dan di Australia, New Zealand itu cuma insidennya 0,2% loh. Dan dia lebih menyerangnya itu pada usia-usia dewasa, dan dia lebih penyebab transmisinya dari seksual ya. Karena kan berhubungan seksual bebas di sana, sehingga tanpa pengaman mengakibatkan penyebaran si hepatitis ini. Dan juga melalui perkutanius ya, penggunaan dari obat-obat narkoba ya, itu juga banyak di sana. Jadi penyebab penularannya bukan dari ibu ke anak lagi, tapi lebih ke horizontal ya, seksual intercourse ataupun melalui penggunaan narkoba jarum suntik bergantian atau beramai-ramai. Itu perbedaan dari pola transmisi dan insiden di antara di Asia dan di negara maju ya. Nah, hepatitis B virus ini atau kita sebut HBV ya, nanti HBV biasa dengan HBV
Ini adalah virus dengan DNA rantai ganda ya, termasuk famili atau keluarga dari Hepa-DNA viridae ya. Hepa-DNA viridae. Dan prevalensinya 5-20% secara global ya. Yang paling banyak yang tentu di Asia dan Afrika. Virus ini diekskresikan melalui darah, jadi penularan melalui darah dan cairan tubuh yang kemudian menginfeksi sel-sel hati. Sebagian besar pembawa dan asimptomatik tanpa gejala. Masa inkubasinya 45-180 hari. Menunggu dulu ya. Periode infeksinya beberapa minggu sebelum gejala akut muncul sampai hilang. Periode infeksi, ya infeksi. Bahkan bisa seterusnya dia menularkannya kalau dia mengalami hepatitis B kronik. Jadi kita lihat, ini adalah pola dari si virus tersebut ya. Ya pola DNA rantai ganda dengan ada surface-nya ya, antigen surface, ada kapsulnya, envelope-nya ya, ada intinya selnya, DNA-nya, bukan sel, inti dari virusnya, karena dia bukan sel. Ini adalah gen-gen yang dikandung oleh si virus hepatitis tersebut. Jadi ini DNA lantai ganda ya, ya mirip kayak manusia, cuma dia hanya berupa DNA dan selubungnya saja, tidak ada sel. Insiden hepatitis B tinggi negara berkembang termasuk di Indonesia ya. Transmisinya menyebar secara vertikal dari ibu ke anak atau horizontal dari dia di Indonesia masih banyak juga horizontal ya, dari penggunaan jarum suntik dan hubungan seksual. Pada daerah endemik, transmisi umumnya secara vertikal, terutama saat masa perinatal pada waktu kehamilan, dan 90% bayi yang tertular saat perinatal akan menjadi hepatitis B kronik. Sementara itu, transmisi secara horizontal dapat melalui transfusi darah, ya transfusi darah. Misalnya, cuma saat ini PMI sudah selalu mengecek adanya beberapa penyakit menular melalui darah yang sudah dicek seperti HIV dan hepatitis dari transfusi darah atau jarum suntik yang tercemar, jadi penggunaan narkoba atau penggunaan vaksinasi yang tradisional ya, masih jarum suntik yang berulang-ulang, atau bisa juga melalui pisau cukur ya, itu yang kan menggunakan pisau cukur yang berganti-gantian ya. Tato, ini bukan tata ya, tato, penggunaan tato. Jadi jarum tatonya kalau apabila tidak diganti ya, itu harus sekali pakai ya. Siapa yang tatoan, itu kalau jarum suntiknya tidak steril atau berganti-ganti itu bisa menularkan penyakit hepatitis B maupun HIV atau pada pasien-pasien yang transplantasi organ. Biasanya kalau transplantasi organ bisa dicek dulu ya. Nah, semakin tinggi kadar HBV DNA pada ibu hamil mempunyai risiko 3,5 kali penularan pada bayinya. Ya, makin tinggi HBV DNA-nya ya tentu risiko. Berarti kadar virusnya makin tinggi dalam darahnya. Sehingga risikonya tentu meningkat menularkan ke bayinya. Nah, pajanan dengan virus hepatitis B ini akan menyebabkan dua luaran klinis, yaitu yang pertama hepatitis akut, dia dapat fulminan yang gejalanya keluar, kemudian secara sembuh secara spontan, dan sebagian akan berkembang menjadi kronik ya. Sebagian kecil akan berubah menjadi kronik. Nah, kita bisa lihat akut infeksi ya, hepatitis B infeksi akut. Lebih dari 90% efektif merubah pada anak ya, pada anak akan berubah menjadi kronik pada anak. Oke, kemudian yang kronik ini akan berlanjut menjadi sirosis liver atau menjadi kanker ya, kanker HCC ya, hepatoseluler kanker ya, HCC hepatoseluler kanker akan menjadi kanker yang kemudian mengakibatkan kematian. Ini kalau infeksinya pada waktu bayi itu akan cepat sekali progresnya. Sedangkan pada orang dewasa, sebagian besar akan sembuh sendiri ya, sedangkan sebagian kecilnya akan menjadi kronik, dan dari sebagian kecil yang kronik ini akan berlanjut menjadi sirosis di kemudian hari. Dan fase-fase hepatitis B secara kronik dapat mengalami 4 fase penyakit. Yang pertama adalah fase imun tolerance atau IT, imun tolerance, di mana fase ini belum terjadi pengenalan atau reaksi sistem imun terhadap virus, di mana HBV DNA tinggi dengan kadar SGT yang masih normal. Ini bisa berlangsung selama 3-4 dekade. Berarti 30-40 tahun ya, fase imun tolerance. Ini pada yang sudah kronik ya. Kalau yang sudah sembuh,
sebagian besar sembuh sembuh ya, kalau kena sembuh sebagian besar. Ini yang kronik, dia akan imun tolerance dulu, HBV DNA-nya terus tinggi, tapi livernya masih berfungsi dengan normalnya, SGTC masih normal. Dan kemudian fase imun clearance, di mana imun mengenali dan berusaha melawan virus, di mana terjadi ini ya fluktuasi dari level SGPT serta DNA virus. Kemudian fase inaktif, virus tidak berkembang lagi, klinis membaik, ditandai hilangnya HBe-Ag, jadi hepatitis B E-Ag, jadi antigen E-nya yang terjadi yang kita deteksi saat pada waktu bayi, maaf. Hepatitis virus ini bereplikasi ya HBe-Ag, sehingga muncul anti HBe. Jadi anti HBe itu adalah antibodi terhadap hepatitis B E antigen. Nah, di mana terjadi penurunan kadar DNA dari si virus tersebut dan kerusakan hati minimal. Kemudian fase reaktivasi dapat fase pengidap inaktif dapat mengalami reaktivasi lagi dari peningkatan kadar DNA virus tersebut yang mencapai lebih dari 2000 internasional dan terjadi inflamasi hati kembali. Nah, ini akan menyebabkan infeksi yang berulang-ulang. Hal ini mengakibatkan terjadinya fibrosis atau sirosis pada hepar ya, sel-sel hepar yang kemudian bisa mengubah materi genetik dari sel-sel hepat tersebut yang mengubah ke arah menjadi hepatocellular carcinoma atau HCC ya, atau kanker liver. Ya kalau ada keluarga yang kena kanker liver atau kanker hati ya, kemungkinan dia mengidap hepatitis B sebelumnya yang sudah kronis, yang sudah lama sehingga mengakibatkan terjadinya fibrosis atau ini ya inflamasi yang berulang-ulang. Ini dari perjalanan hepatitis B kronik ya, yang dari fase imun tolerance, masih imunnya baik-baik saja, kemudian terjadi imun clearance, tiba-tiba naik SGPT-nya, kemudian inaktif, kemudian reaktivasi lagi, berulang-ulang. Anamnesis ya, kita anamnesis dari faktor resiko ya, adakah penggunaan intravena drugs user atau penggunaan narkoba intravena, adakah penggunaan tato, promiskuitas, hubungan seksual yang berganti-ganti, adakah riwayat korupsi darah, kemudian adakah penyakit komorbid, adakah riwayat penyakit keluarga, orang tua hepatitis B, atau mengalami sirosis atau kanker hati. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita lihat ada nggak stigmata sirosis hati, stigmata sirosis ya yang kita pelajari di internal, ada asites, ada spider nevy, ya pembuluh darah vena melebar, jaundice, ada kuningan ya, stigmata sirosis. Kemudian pemeriksaan awal yang bisa kita kerjakan adalah pemeriksaan hematologi lengkap, PTA-PTT atau faal hemostasis, SGT-SGPT, pengecekan bilirubin, sedangkan pemeriksaan serologi atau virologinya kita cek biasanya HBsAg, HBV DNA, tadi kan sudah dengar HBV DNA atau HBeAg. Kemudian kita lakukan pemeriksaan USG abdomen atau elastografi hati ya. Panel fibrosis hati itu semuanya untuk menilai dari kondisi livernya tersebut. Sudahkah mengalami sirosis pada kasus-kasus yang hepatitis B kronis ya. Nah, ini adalah pemeriksaan yang kita kerjakan. Pemeriksaan HBsAg positif dengan anti HBC positif, sedangkan anti HBs, anti terhadap surface antigennya negatif, itu dia mengalami kronik hepatitis ya kita bilangnya, interpretasinya ya. Perlukah divaksin? Tidak, karena dia sudah kena dan dia dalam kondisi kronis. Sedangkan yang kedua, misalnya HBsAg negatif tapi anti HBC-nya positif dan anti HBs-nya positif, dia sudah punya anti hepatitis, berarti dia sudah pas infeksi ya, sudah infeksinya sudah membaik atau sudah sembuh. Tidak perlu penanganan, tidak perlu vaksin juga. Sedangkan apabila HBsAg-nya negatif, anti HBC-nya positif, sedangkan anti HBs-nya negatif, ini bisa jadi juga riwayat sebelumnya dia kena hepatitis, tapi dia tidak memiliki anti kekebalan. Misalnya pada pasien-pasien dengan imunokompromis ya, atau HIV, pasien HIV, imunnya rendah itu tidak tercipta anti HBs. Sedangkan kalau dia negatif-negatif semua, berarti dia belum terinfeksi dan belum memiliki kekebalan. Jadi ya perlu divaksin. Ya.
Ini gejala yang tadi ya. HBsAg akan ketika terinfeksi akan timbul naik semuanya, ya, terdeteksi. Ini hitungan weeks ya. Kemudian HbAg-nya, Hbe-nya di sini ini total anti HbC, Hb, HbC IgM-nya naik juga, sedangkan anti HbS ini antibodinya baru terbentuk setelah sekian minggu ya baru naik. Sedangkan pada yang kronik hepatitis dia HbS antibodi HbS Ag-nya dia tidak ada ya, anti HbS-nya tidak ada ya, tidak terbentuk. Ini pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dicek, nanti bisa dilihat di tabelnya. Sedangkan bagaimana dalam kehamilan ya, dia bisa terjadi preterm tapi tidak meningkatkan risiko IUCR atau preeklamsi. Tidak terlalu banyak meningkatkan risiko kehamilan pada hepatitis B. Tapi ini pentingnya adalah kita mengurangi insiden transmisi dari ibu ke anak ya. Kenapa itu penting? Karena kita ingin memotong jalur penularan dari ibu dan ke anak. Sedangkan efeknya terhadap kehamilan tidak terlalu signifikan kecuali ibunya sudah mengalami sirosis ya. Dalam kondisi sirosis, gagal hati dan hamil tentu akan meningkatkan risiko pada kehamilan. Sedangkan apa yang kita berikan tenofovir untuk profilaksis ya. Ini bisa lihat. Pertama kita lakukan pemeriksaan HbsAg. HbsAg positif yang kita kerjakan di puskesmas ya. Ketika HbsAg positif, kita lakukan pemeriksaan HBV-DNA ya. HBV-DNA. Apabila HBV-DNA lebih dari 200.000, kita berikan tenofovir sebagai profilaksis mulai dari umur kehamilan 28 minggu. Setelah umur kehamilan 28 minggu, kita berikan antivirus tenofovir sampai dia lahir. Nanti setelah lahir akan dievaluasi kembali. Sedangkan apabila HBV-DNA testingnya tidak available pada negara-negara berkembang, kita lakukan pemeriksaan HBeAg yang tadi disebutkan ya. Ini adalah komponen dari virus HBe, antigen E, yang aktif ketika dia terjadi replikasi dari si DNA tersebut. Ini boleh kita cek apabila positif dapat diberikan uh, tenofovir ya. Nah ini bagannya HBsAg testing in pregnant woman menggunakan RDT ya, rapid diagnostic test ya, atau tes celup itu ya, entah darah atau urin kita RDT ya, atau menggunakan laboratory based immunoassay atau pakai pemeriksaan lab dari darah kita kirim ke lab menggunakan alat. Itu apabila HBsAg positif kita cek HBV-DNA viral load, atau HBeAg jika HBV-DNA tidak tersedia. Dan kita harus mengakses terjadinya sirosis. Jadi sirosis hepar atau gangguan pada hepar itu kita cek melalui USG ataupun melalui tadi pemeriksaan tadi itu ya. Nih, ya, elastografi hati atau panel fibrosis hati ya. Mungkin dokter penyakit dalam akan lebih mendalami ini atau panel fibrosis hati ini ya. Biasanya kita konsultasi dengan penyakit dalam apabila menemukan ibu hamil dengan hepatitis B. Kemudian kita lakukan pemeriksaan HBV-DNA. Apabila HBV-DNA kurang dari 200.000 dan atau HBeAg-nya negatif, itu tanpa sirosis ya, tanpa ada sirosis dengan pada hepar, jadi tidak perlu memberikan tenofovir sebagai profilaksis. Kita biasanya melakukan pemantauan setiap 6 bulan. Sedangkan apabila HBV-DNA-nya, ini bukan HIV-DNA ya, HBV-DNA ya ini harusnya salah. HBV-DNA-nya lebih dari 200.000 per international unit per mililiter, atau HBeAg-nya positif tanpa sirosis, kita melakukan pemberian profilaksis tenofovir antivirus mulai 28 minggu sampai dia lahir. Sedangkan apabila dia terdapat sirosis, kita memulai pemberian tenofovir sebagai treatment ya, bukan profilaksis lagi, tapi sebagai treatment dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan hepatitis pada bayi bagaimana? Pada infan, apabila dia ibunya terkena hepatitis Ag positif, HBsAg positif saja tanpa ada HBV-DNA, itu tidak apa-apa ya, HBsAg positif aja berarti ibunya sudah kena hepatitis. Bayinya tetap kita berikan HBIg, jadi hepatitis B imunoglobulin. Jadi kekebalan pasif imunoglobulin yang sudah jadi yang diberikan ke bayi.
dan juga diberikan tetap disuntikkan di lengan sebelahnya vaksin hepatitis B, jadi kekebalan pasifnya. Jadi yang aktif itu untuk membunuh virus ketika dia lahir, ini harus diberikan dalam waktu kurang dari 12 jam setelah bayi lahir ya. Kalau itu lebih efektif. Kalau di atas 24 jam biasanya itu sudah kurang efektif pemberian HBIG. Jadi sel-sel virusnya sudah masuk ke sel-sel hepat dari si bayi. Jadi HBIG-nya itu untuk melawan virus-virusnya saat dia lahir dalam waktu 12 jam, sedangkan hepatitis B vaksinnya itu akan membentuk kekebalan si bayi. Dan itu membutuhkan proses waktu yang lama kan. Jadi HBIG dan hepatitis B harus diberikan secara bersamaan pada bayi baru lahir dalam waktu kurang dari 12 jam pada ibu yang menderita hepatitis B. Bagaimana metode persalinannya? Ya sama saja ya. SC karena dia sudah kena dari intrauterin ya tidak masalah. Jadi SC tidak menurunkan transmisi vertikal. SC hanya diperuntukkan untuk indikasi obstetrik. Jadi kalau ada masalah obstetrik itu mungkin misalnya pada waktu persalinan ada masalah baru dilakukan seksi. Dia tetap bisa pervaginam. Cuman hindari dengan persalinan pervaginam menggunakan alat seperti vakum atau forceps ya. Karena itu dapat meningkatkan risiko transmisi pada bayi. Nah, antiviral sudah tadi ya. Dia kadar HBV-nya dicek, kalau lebih dari 200.000 international unit kita berikan tenofovir. Diberikan pada 28 minggu sampai partu sampai lahirnya. Ini adalah terapi pada hepatitis B yang pada kategori pregnancy, kategori B, tenofovir ya. Adefovir dan terbifudin juga boleh, cuman yang tersedia yang ini ya. 300 mg orally once daily ya dosisnya. Dan ini adalah most common side effect, dia headache, nausea, asthenia, diare, ras, depresi juga bisa. Pelindungan bayi baru lahir tadi saya sudah bilangnya diberikan 2 injeksi sekaligus yaitu vaksin hepatitis B-nya. Cuman karena vaksin hepatitis B-nya ini membutuhkan waktu untuk menciptakan kekebalan pada bayi, bayi juga diberikan HBIG ya, hepatitis B imunoglobulin. Dan harus diberikan kurang dari 12 jam setelah bayi lahir agar efektif melindungi 90-90% resiko infeksi pada bayi. Kemudian status hepatitis anak juga harus diperiksa 3-12 bulan setelah vaksinnya, dilihat lagi nanti dia. Setelah 3 bulan dan 1 tahun dicek lagi apakah bayinya itu menderita hepatitis apa enggak. Karena bayi anak yang mendapat hepatitis pada waktu lahir, dia bukan sebagian besar sembuh, tapi sebagian besar akan berlanjut menjadi hepatitis kronik. Lain kalau orang dewasa terkena. Kalau orang dewasa baru terkena hepatitis B, dia akan sebagian besar akan sembuh sendiri dan sebagian kecilnya akan menjadi kronik. Oke, itu adik-adik masalah hepatitis ya. Kita lanjut ke materi terakhir, masalah malaria. Malaria, malaria adalah penyakit endemis ya, endemis di beberapa tempat, termasuk di Indonesia, terutama di daerah timur ya. Di Jawa mungkin tidak, atau hampir jarang tidak ada anemia, kecuali itu kiriman ya, atau penduduk yang tadinya daerah timur ya. Yang paling sering ada daerah timur seperti Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara ya, Sulawesi, itu masih ada kasus malaria ini. Dan 42% populasi tinggal di daerah endemis di Indonesia ya. 3,2 juta kasus kecurigaan malaria klinis, jadi banyak malarianya. Plasmodium viva di Jawa Bali, falciparum di luar Jawa Bali ya. Bali sudah hampir bebas malaria, sudah jarang temukan ya. Itu tahun lama insidennya meningkat, cuman akhir-akhir ini sudah jarang ada malaria. Ini juga endemis di daerah Afrika ya, di mana banyak nyamuknya. Jadi penyebaran Plasmodium malaria adalah melalui nyamuk ya. Nyamuk yang menularkan adalah nyamuk Anopheles ya, bukan nyamuk Aedes aegypti. Jadi adalah yang warna merah adalah insiden banyak terjadi malaria ya, seperti di Papua, di Sulawesi sebagian, di Kalimantan, di Lampung, di Sumatera. Sedangkan di Jawa masih kecil-kecil sporadis jarang ada ya. Di Nusa Tenggara, Tenggara Timur masih merah-merah. Bagaimana gejalanya? Apa apa bisa apa yang bisa disebabkan oleh malaria?
ini ya diinfekted oleh nyamuk ya, diinfeksi oleh nyamuk sehingga manusia bisa tertular, mengakibatkan akut febrile illness, demam akut ya, demamnya akut, naik turun biasanya demamnya. Kemudian bisa terjadi hipoglikemi, anemia, gangguan pada pernafasan, bahkan cerebral malaria. Ini kalau udah berat ya, mengakibatkan kematian. Yang kronik, yang daerah endemik biasanya kronik dia sembuh nanti timbul lagi, sembuh timbul lagi karena ada bagian dari malarianya yang belum bisa dituntaskan atau disembuhkan, itu akan menjadi kronik ya. Ini akan menyebabkan anemia, gangguan dari saraf kognitif ya, atau gangguan perkembangan. Sedangkan pada kehamilan, pada bayi dan bisa mengakibatkan pada bayi dan fetus ya. Kalau pada bayi dia masuk bisa mengakibatkan low birth weight atau pertumbuhan bayi kecil atau terhambat. Sedangkan maternal bisa mengakibatkan akut illness, gangguan akut ataupun anemia, dan anemia ini akan pengaruh kepada bayi dan juga persalinan. Anemia ya, kita sebut anemia pada pasien anemia terutama dari daerah sub-Sahara atau ini ya sangat banyak tidak anemia. Salah satu penyebab malaria anemia adalah malaria ya, malaria. Dan gejala malaria yang berat seperti ini ya, kita sebutnya cerebral malaria ya, di mana pasien jatuh dalam kondisi koma, di mana dia parasitnya banyak sekali beredar dalam ini aseksual ya, dalam bentuk aseksual. Kemudian juga bisa menginfeksi plasenta, kemudian pasiennya hipoglikemi, kemudian bisa pulmonary edema dan akut renal failure ya. Bisa terjadi hemolisis ya, anemia karena hemolisis sehingga mengakibatkan urin pasien jadi pekat atau kehitaman ya. Kan biasanya khas itu malaria, urinnya kehitaman, hemolisis, kemudian uh, demam, sakit kepala, splenomegali itu gejala khas dari malaria ya, terutama daerah endemik. Bagaimana komplikasi pada fetal? Pada daerah endemik dapat mengganggu pertumbuhan pada bayi, sedangkan pada endemik dia bisa mengakibatkan pada infeksi akut ya, bisa mengakibatkan abortion ya, keguguran, gangguan preterm delivery atau prematur ya, congenital malaria dan low birth weight. Diagnosis malaria biasa kita lakukan dua metode ya, dengan pemeriksaan mikroskopik ya, darah tebal atau menggunakan rapid diagnosis testing, RDT ya, sama kayak tadi penggunaan RDT pada hepatitis, RDT juga sudah ada pada malaria, jadi tes cepat diagnostik. Ini hasilnya akan cepat, dalam waktu kurang dari 2 jam kita sudah dapat hasilnya dan harus segera di treatment ya. Kalau menggunakan mikroskop ini lebih ini ya, lebih jelas didapatkan parasit berada dalam ini ya sel darah merah. Parasitnya ini menggunakan pemeriksaan darah tebal ya, atau darah tipis ya. Ini lebih murah dan bisa melihat efektivitas dari terapi. Ini juga bagusnya kita bisa melihat adakah infeksi parasit yang lain ya, seperti cacing darah misalnya, pada beberapa kasus kan ada malaria dan cacing darah. Ini bisa kita lihat juga penggunaannya dan lebih akurat tentunya dengan menggunakan mikroskopik. Nah ini apabila kita menggunakan RDT ya, rapid diagnostic test ya, kita masukkan darah kapiler bisa atau darahnya kita lihat adakah positif ya. Ini untuk pemeriksaan malaria falciparumnya. Ini gejala malaria pada pregnant woman ya, pada ibu hamil. Uncomplicated malaria bisa demam menggigil ya, demam menggigil khas. Demamnya bisa menggigilnya bisa hilang timbul ya selang sehari 2 hari. Naik turun, sakit kepala, nyeri 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 ini, nyeri otot, nyeri nyeri sendi, kemudian bisa mual muntah, bisa mengakibatkan kontraksi atau forced labor ya. Sedangkan kalau severe malaria sudah mengalami koma ya, jadi sudah sampai ke pusat saraf pusat ya, koma, confusion, kebingungan atau penurunan kesadaran, sesak, mual muntah yang berat, jaundice, kuningan, hemolisis ya. Bagaimana penanganan malaria dalam kehamilan?
Kalau dia tanpa komplikasi, jadi yang tadi pada trimester pertama kita dapat memberikan KINA ya, tablet KINA, atau pada trimester 2-3 kita berikan ACT ya, artemisinin combination therapy, ACT. Primaquine tidak boleh diberikan, dosisnya sama dengan orang dewasa. Sedangkan pada malaria dan komplikasi, trimester 1 semua pakai injeksi ya. Trimester 1 bisa berikan KINA injeksi, trimester 2-3 artemeter atau artesunat injeksi. Artemisinin, golongan artemisinin semua. Artesunat, artemeter. Nah, ini pengobatan malaria pada trimester 1 kita berikan KINA selama seminggu ya, dengan jumlah tablet per hari 3 kali 2 tablet, pagi siang sore 2 tablet. Sedangkan ini adalah pemberian artesunat amodiaquin ya, tablet untuk trimester 2 dan 3. Ya, jumlah tablet per hari 3. Kalau berat badannya yang kurus, kalau berat, ibu hamil biasanya beratnya lebih dari 60, 4 tablet ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Trimester 3. Atau menggunakan DHP ya. DHP sama juga. Obat yang mengandung dihidroartemisinin dan piperacillin ya. Ini kombinasi, obat kombinasi ya. Sudah langsung ada dua obat yang mengandung dihidroartemisinin dan piperacillin PPQ ya. Ini diberikan 4 tablet tiap hari selama 3 hari berturut-turut. Sedangkan kalau malaria berat dengan gejala demam tinggi, jaundice, sesak nafas, keadaan lemah atau kejang-kejang, anemia berat, kesadaran menurun, hemoglobinuria, gejala syok, muntah terus-menerus, ini adalah gejala-gejala dari pasien dengan malaria berat. Kita lakukan tes mikroskopik atau RPD. Kalau dia positif, kita berikan artemeter atau artesunat injeksi ya. Apabila KU memburuk, ya ini dosisnya. Apabila memburuk, rujuk ke rumah sakit ya. Tapi apabila membaik, sudah bisa makan minum, diganti dengan tablet. Ini juga sama ya. Pengobatan malaria tanpa komplikasi, jangan lupa pasien disuruh minum obat anti malaria yang ibu hamil tersebut, kemudian disarankan untuk menyelesaikan pengobatannya. Kalau KINA kan sampai 7 hari. Dan kembali jika tidak ada perbaikan, jangan lupa memberikan konsumsi zat besi ya, karena pasien sering mengalami anemia ya. Dan menggunakan ini ya, kelambu untuk pencegahan gitar nyamuk ya. Oke, terima kasih. Untuk slide malaria ini saya ambil dari slide-nya Dr. Aditya ya. Sedangkan untuk slide dari TORCH-nya dari POGI ya, hepatitisnya dari WHO. Itu sumbernya penanganan hepatitis dari WHO. Nanti kalian bisa download dari WHO websitenya. Demikian kuliah penjelasan dari saya. Boleh stop share. Ada yang mau ditanya? Apakah semua sudah jelas dari adik-adik? Jennifer sepertinya belum ada yang bertanya, dokter. Oke, nanti materi saya kasih dipelajari dulu ya. Kalau ada yang belum jelas, nanti kalian buka-buka, itu sumbernya sudah ada dari William. Masalah abortus iminen itu kan simpel ya. Curiosity dari William, sedangkan dari Torch itu dari buku Pogia, Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Sedangkan dari hepatitis itu diambil dari WHO, nanti bisa dibaca-baca. Nanti saya kasih slide-nya. Sedangkan dari malaria, saya ambil dari slide Dr. Aditya ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ke saya atau ke Dr. Aditya yang ada di sana ya, di Uniksa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Sekarang jam berapa? Jangan lupa moderator bisa difoto-foto aja itu nama-namanya. Di screenshot. Itu diserahkan nanti ke Prodi ya. Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita tutup. Ya, selamat siang. Om Santi Santi Santi. Terima kasih ya atas atensinya semua. Mudah-mudahan tidak mengantuk. Karena ini kuliahnya cukup panjang dan lebar. Materinya juga padat. Nanti dibaca lagi ya, adik-adik ya. Pas jam 1 kita tutup ya. Terima kasih banyak, dokter. Terima Sama-sama. kasih, dokter. Ya, sama-sama ya. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter.